Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan tentang adab-adab. Nanti ada adab bicara, ada adab jalan dan sebagainya. Dan ini diterangkan oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika an tantiqa illa bi khair. Wa 'alaika, dan untuk kita semua, alla tantika illa bi khair, janganlah kita bicara kecuali tentang kebaikan. Mulut kita tidak mungkin bisa diam. Nah, kalau mau baik dan selamat, gunakan bicara yang baik, bukan bicara yang tidak baik. Wa kullu kalamin la yakhillun nutqu bihi, dan setiap perkataan yang tidak halal untuk diucapkannya, yahrumu alaikal istima'u ilahi, maka diharamkan atasmu mendengarkan secara seksama kepada perkataan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan ada orang yang suka sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit menghibah, sedikit-sedikit membicarakan orang. Sedangkan kita teman akrab. Jadi kita tidak boleh mendengarkan seksama seakan-akan kita menjadi partner bicara. Ya, kita tidak melengos dengan dia, tapi kita tidak memperhatikan. Ya, karena apa? Wa idza takallamta farattil kalamika wa rattibhu. Karena apabila kamu berbicara, maka dengan demikian, ya, itu semua, maaf, saya ulang kembali yang tadi. Kalau kita ikuti dia, berarti kita ikut menghibah. Nah, karena itu, Syekh Alwi Al-Haddad mengatakan, idza takalamta, apabila kita itu berbicara, farotil, maka disusun rapi, maka kalimat-kalimat kita, warotibhi, dan tentang, ya bahasanya kira-kira hukum DM ya, diterangkan, menerangkan subjek, objek, ya maf'ul bihnya, ya fa'ilnya, siapa yang bicara, semuanya ditata rapi. Ini cara Rasulullah menyampaikan itu dengan baik kepada sahabat-sahabatnya. Kalau itu dari Rasulullah, dari Allah SWT, terlahirkanlah Al-Quran. Itu kan wahyu Allah disampaikan, kemudian dicatat oleh Zaid bin Sabit. Kalimatnya semua bagus. Coba. Kalau itu berbentuk perkataan, diamnya, af'alnya, maka disebut dengan hadis. Semua itu dilakukan dengan Rasulullah sangat baik. Bapak Ibu sekalian, washi ila hadisin man haddasaka wala taqta'anna ala ahadin
kalamahu. Dan dengarkan dengan seksama pembicaraan orang yang berbicara kepadamu. Kita termasuk saya mau introspeksi. Kalau ada orang bicara, kita kadang-kadang masih main HP. Nah, itu nggak boleh. Berarti kita tidak sedang tata kalam, berbicara bersama antara kedua belah pihak. Maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Wala ta'ta'anna ala hati kalamahu. Dan jangan suka memotong terhadap seseorang yang sedang bicara. Kita bayangkan kalau di DPR itu sukanya kan memotong, interupsi, interupsi, interupsi kan gitu. Ini dalam arti etika berbicara menurut Rasulullah tidak baik. Jadi saya ulang, wala taqta'anna ala hadin kalamahu, janganlah engkau memotong pembicaraan seseorang. Kita dengarkan dulu. Illa in kana minal kalamil ladzi yaskhatullah kal ghibah, kecuali jika apa yang dikatakan sesuatu kepadamu itu yang dibenci oleh Allah, yaskhatullah kal ghibah. Kalau ada orang hibah boleh diinterrup, sudah ya, enggak usah ya. Kalau ghibah, dia ghibah, ada seseorang mendengarkan, maka dua-duanya ghibah. Kalau satu orang hibah, kemudian kita izin tidak bisa mendengarkan, masa seseorang itu hibah sendiri nanti dianggap tidak normal kan? Nah, jadi caranya seperti itu di dalam etika bicara. Karena itu illa wahdzaril mudakhalati fil kalam, dan berhati-hatilah kamu untuk ikut campur dalam perkataan itu. Jadi jangan kita ikut. Kalau ada orang hibah nggak usah ikut deh. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wala tudhir liman haddatsaka hadisan taghrifuhu. Dan jangan kamu menampakkan kepada orang yang bercerita kepadamu tentang suatu cerita yang kamu telah mengetahui cerita itu. Bapak Ibu sekalian, orang mau cerita itu kan ingin memberikan kabar yang menurut dia kalau mau dikhabarkan itu seseorang yang diajak bicara itu akan senang. Jadi kalau etika berbicara menurut Islam adalah jangan engkau potong, kita nggak boleh potong. Ya, saya sudah tahu kok itu. Nah, artinya orang yang mau bicara itu akan kecewa. Maka kita dengarkan aja, walaupun kita sudah tahu. Karena itu jangan engkau menampakkan ketidaksukaan terhadap orang yang bercerita pada ceritanya baik. Kita dengarkan. Walaupun kita tahu, kita pura-pura tidak tahu untuk menyenangkan seseorang tersebut. Li'annaka ta'rifu fa inna dzalika mimma yuhisul jalis. Kamu kita mengetahui terhadap cerita tersebut karena sejujurnya itu termasuk di antara yang dapat membuat tidak nyaman di dalam sebuah majelis. Jadi kita jangan memotong cerita seseorang yang baik yang kita tahu, kita dengarkan saja. Itu. Para salikin, wa idza haddatsaka insanun bi kalamin aw hikayatin laka hikayah, dan apabila seorang bercerita kepadamu tentang suatu perkataan yang mengisahkan kepadamu kisah-kisah, ya kisah suksesnya, kisah anaknya, ya yang sukses dan itu menjadi pelajaran pada kita, maka kita harus juga dengarkan. Ala ghairi wajib mangkul, bukan karena sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya maka kita tidak. Kalau orang suka membual ya kita tidak usah untuk ikut mengambil bagian dari pembualan tersebut. Kemudian fala taqul lahu laisa kama taqulu. Maka jangan kamu katakan seperti yang dia ceritakan. Loh dia cerita nggak bagus, kemudian kita timpali dengan yang nggak bagus. Berarti
cerita itu sangat membual, berkata yang tidak benar, dan itu sangat tidak baik. Walakinnahu kadza wa kadza, akan tetapinya kamu mengucapkan seperti ini, seperti itu, sama-sama membual, tidak dibolehkan. Fa in ta'allaqa dzalika biddin, lalu jika engkau berkaitan dengan agama, kalau bicaranya itu diskusinya tentang agama, fa'arifus shawabu birizkin. Maka beritahu orang itu tentang cerita yang benar dan ucapan yang lemah lembut. Jadi dakwah itu halus bil maudatil hasanah. Tidak bisa dakwah dengan cara teriak-teriak, marah-marah, bakar sana, bakar sini, tidak boleh. Tetapi dengan fa'arifhu sawwaba birifkin. Kita harus menceritakan sebuah dakwah yang benar, birifkin, dengan perkataan yang lembut. Tidak boleh dengan kasar. Ngajak seseorang menuju kebaikan kok dengan kasar. Tidak diperkenankan. Wa qalal mu'alif wa iyyaka wal khawdu fima la ya'nika. Karena itu, hai kita semua, berhati-hatilah berbicara yang panjang lebar, layak nikah, yang tidak ada berguna bagimu. Wa iktsarul khal wa iktsara khalfi billah, dan berhati-hatilah kamu jangan selalu bercerita, bersumpah atas nama Allah. Sedikit-dikit sumpah, tidak boleh. Jadi, ngomong panjang lebar, tidak menukik, tidak sesuai dengan maksud tujuannya, itu juga tidak diperkenankan. Nanti banyak membualnya. Apalagi ngobrol sampai tengah malam, itu juga tidak baik. Nah, wala tahlif bihi ta'ala illa shadiqan. Boleh untuk bersumpah atas nama Allah kalau itu sesuatu yang benar, indal hajati, terhadap suatu sumpah yang kita lakukan terhadap hajat tertentu, itu boleh. Tapi jangan latah sedikit-dikit atas nama Allah sumpahnya itu. Kalau tidak perlu sumpah, nggak usah sumpah. Bapak Ibu sekalian, wahdharil kadhiba bijamil anwa'ih. Waspadalah kamu kedustaan dari kedustaan ke kedustaan. Kita jangan berdusta. Fa innahu munaqisun lil iman, karena orang yang suka berdusta adalah dapat mengurangi iman seseorang. Jadi kalau bicara harus benar. Kalau bicara tidak benar, itu namanya orang munafik. Antara yang diucapkan dengan yang diamalkan harus sama. Karena itu kita jangan berdusta. Wa iyyakal ghibah wan namimah. Wahai kita semua, alaika, ya, wal ghibah, jangan berghibah, wan namimah, suka mengumbar omongan yang tidak benar, memprovokasi, memberikan informasi-informasi penyesatan. Ya kira-kira ini buzzer-buzzer lah. Ini tidak diperkenankan di dalam agama. Wal iktsara minal mazah, dan hendaklah engkau jangan memperbanyak gurau. Boleh guyon, tapi jangan terlalu. Senyum, tapi jangan tertawa. Apalagi terbahak-bahak yang giginya, langit-langitnya, lidahnya kelihatan semua, tidak diperkenankan menurut etika Islam. Ya. Wastanib sairul kalamil qabih, dan jauhlah semua perkataan-perkataan yang keji, yang rusuh, yang kotor, kita jangan. Jangan sedikit-dikit, ya orang Jawa Timuran ya, ya misuh, sedikit-dikit misuh. Nah, itu tidak diperkenankan. Wa amsik an rodial kalam, dan tahanlah diri kamu dari sesuatu perkataan yang buruk. Kama tumsiku an madmumah, seperti kita semua menahan diri dari etika akhlak yang madmumah, yang jelek. Fatafakkar fima taqulu qabla an taqulu, dan karena itu fikirkanlah kata-kata substansinya sebelum engkau mengucapkan.
Ini kitab ini bagus ya bagi kita semua yang ngajar ya, terutama yang dosen-dosen itu jangan ngarang, harus ada bukunya, menurut ini, menurut itu. Jadi karangannya dikurangi, tapi substansinya yang kita sampaikan dengan baik. Karena itu kita diminta memikirkan, kita mau omong apa, substansinya apa, susunan kalimatnya seperti apa, menerangkan, diterangkan, subjek, predikat, objeknya itu apa. Itu semua harus dilakukan. Dan itu semua di dalam Islam disebut dengan ilmu mantek, ya, ilmu mantek, ilmu khitobah. Dan itu nanti hubungannya dengan nahwu sorof. Karena kan gitu kalau dulu belajar di pondok. Sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, fa in kana khairan fakul wa illa fasmut. Jika kita tidak bisa bicara tentang kebaikan yang kita ucapkan, maka diamlah. Wa illa famsud, maka dengan demikian kita lebih baik diam aja. Diam itu mas katanya kan. Tapi bekerja yang baik ya itu di atas mas diamond. Tapi artinya apa yang kita lakukan itu harus demi kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu kalamin ibnu Adam alaihi lahu illa dzikrullah, au amara bil ma'ruf, au naha anil munkar." Bukanlah apa yang dikatakan setiap perkataan oleh Bani Adam, umat Rasulullah, selain yang dikatakan itu kecuali illa bizikrillah, kecuali zikir pada Allah, au amara bil ma'ruf, atau mengajak kepada kebaikan, au nahya anil munkar, atau kita melarang terhadap kemungkaran. Ya, orang itu aja. Zikir, baca Quran, mengajak kebaikan. Kalau ada yang kurang baik kita ingatkan, itu saja. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, wa qala alaihi salatu wasalam, rahimallahum ra'a qala khairan fa ghanima aw sakata an syarri fasallima. Allah mengasihi seseorang yang telah mengucapkan kebaikan, lalu dia beruntung dan ia diam dari kejelekan, dia akan selamat. Itu yang disebut diam itu emas itu. Wes diam aja, menengai. Kalau ada orang ngejak sesuatu, kita diam aja. Sesuatunya itu yang jelek. Diajak ngomong menjelekkan orang, tadi apa? Ghibah wan namimah, kita diam saja. Itu kita akan selamat. Wa qala alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi lahabalan yahwi biha ab'ada minas suraya. Sesungguhnya seseorang pastilah ia berkata dengan suatu kalimat yang ia pikirkan apa yang akan terjadi akibat terhadap apa yang kita katakan. Bil kalimati ma yulqi laha balaan. Apa akibatnya? Ngomong begini, menfitnah begitu. Seseorang difitnah itu kan bukan hanya dirinya, tapi anak cucunya, keluarganya, semua kena sampai berpuluh-puluh tahun. Betapa dosanya orang yang menfitnah itu, karena akibat itu sampai kepada anak cucu, maka dosa yang menfitnah itu turun-temurun juga. Karena itu kita harus memikirkan akibatnya apa. Berkata, berucap, melakukan tindakan yang tadi, namimah, ghibah, fitnah, itu mempunyai akibat yang sangat fatal buat kita. Wa yahwi biha ab'ada min surada, maka
seseorang yang berkata yang tidak benar itu seperti sesuatu yang meluncur dari kalimat itu lebih cepat ke bintang-bintang yang sangat tinggi itu. Jadi perkataan itu langsung ses, langsung di medsos ses, langsung di berita ses, padahal tidak benar, fitnah. Itu lebih cepat daripada roket menuju ke bintang yang sangat tinggi menurut Rasulullah. Orang Jawa menyebutkan sak dawa-dawane lurung, sek dawa gurung. Ya, artinya sepanjang-panjangnya sebuah jalan, misalkan jalan dari mana? Dari Surabaya ke Jember, katakan. Itu paling diukur berapa kilometer. Tapi kalau gurung kita, gurung itu leher tenggorokan kita, memang kelihatannya kecil ini. Kita ngomong dari mulut, tenggorokan kecil. Tapi akibatnya lebih panjang dari panjangnya jalan yang akan kita tuju. Jadi perkataan itu sangat dahsyat akibatnya, bahayanya. Tapi kalau perkataannya dzikir, amar ma'ruf nahi munkar, maka itu amal jariah yang panjangnya juga melebihi apa yang kita katakan. Jadi itu Bapak sekalian ya. Kita lanjutkan. Wa alaika an tangkulam qadaimaka illa ila khair au fi hajatin. Maka mestilah bagi kita semua untuk tidak memindahkan dua telapak kakimu kecuali menuju kebaikan. Jangan berjalan menuju yang tidak baik. Ya. Au fi hajatin atau dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Jadi telapak kaki kita itu menuju kepada kebaikan. Jangan menuju ketidakbaikan. Wa idza masyata fala tastajil. Rasulullah mengatakan kalau kita berjalan jangan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu beda ya dengan orang yang apa, kalau orang di timur, di barat itu kan orang jalan cepat sekali ya. Tapi kalau di Timur Tengah orangnya juga tinggi besar, juga nggak cepat itu. Sedang. Nah, kalau kita di Indonesia, kayak apa? Kayak kuro. Pelan, pelan, pelan. Nah, yang baik menurut Rasulullah, wa idza masaita falatastajil, sedang-sedang saja, jangan tergesa-gesa. Falatat tahtalla fi masyatik, ya, janganlah kamu bersikap angkuh dalam berjalan, melaku ndak nengok kanan kiri. Ono konco, ono orang tua, pura-pura nggak tahu, nggak boleh. Melaku kok ndangak terus, tidak boleh. Jadi harus tetap merunduk menatang ke depan. Kalau ada orang juga senyum. Tuh. Wala tatabakhor. Dan janganlah engkau sombong di dalam berjalan itu. Ya. Berjalan sombong itu gimana ya? Jalan sambil nunjukkan keangkuhannya, kebesarannya, ya. Kemudian banyak yang ngiringinya, sehingga dia dalam posisi seperti raja, itu nggak boleh. Faskutu bidzalika min ainilah, karena kamu akan tersungkur jatuh dengan sebab-sebab itu semua, kesombongan, keangkuhan, gaya kita itu apa? Tersungkur dari apa? Tersungkur dari min ainilah, dari pandangan Allah. Allah tidak suka kepada seorang yang berjalan sombong, angkuh. Wala takrahu ayyamti amamaka, dan janganlah kamu tidak suka kalau ada seorang berjalan di depanmu. Hmm. Aku itu kalau berjalan harus di depan. Kanan kiri saya harus ada yang menjadi dayang-dayang. Di belakang saya harus banyak sehingga saya dikarak. Tidak boleh orang yang mendahului. Ah, ini nggak boleh. Biasa saja. Orang jalan mungkin ada kebutuhan yang lain, lebih cepat dan mendahului kita. Masa kita larang? Saya ini pemimpin. Karena itu kamu nggak boleh jalan di depan saya. Oh, nggak boleh. Itu sombong. Itu angkuh.
Dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yamsi khalfika, dan kamu berjalan biasa saja di belakang. Jadi kita nggak boleh ada orang nyalip kemudian kita kecewa, itu nggak boleh. Orang kan berbeda tujuan. Boleh saja dia nyalip karena ada kebutuhan. Kita tetap saja jangan marah. Wa fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena sesungguhnya hal-hal ini termasuk akhlak-akhlak orang yang sombong. Tidak boleh didahului. Wala tukthiril iltiqo iltifata wa anta tamsi. Janganlah kamu berjalan menoleh saat kamu sedang berjalan. Jadi kalau jalan-jalan, jangan toleh sana, toleh kanan, toleh kiri, lihat belakang, tidak. Fala takif fi kita li mujarradil fudul. Kamu jangan berhenti di tengah jalan karena semata-mata menjadi keutamaan. Ya, maaf ya Bapak Ibu sekalian, seenaknya berhenti di tengah jalan, ganggu jalannya orang lain. Seenaknya menyela orang lain, nyelak orang lain, karena dia pejabat, ini juga nggak boleh. Ya kalau mau ke kantor tidak terlambat, jalannya berangkatnya lebih awal. Jangan duit, 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 duit. Banyak disisih-sisihkan. Yang disisihkan kan juga punya ada tujuan ingin ke kantor lebih cepat. Dengan disisihkan kan menjadi terlambat. Apalagi ditutup jalan, tutup jalan sini. Ini etika ya, etika di dalam Islam. Ya, jadi kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa kana alaihi salatu salam idza masa'a yataqallu ka'anna yan hatu min sobab. Demikianlah Rasulullah apabila beliau berjalan seperti turun dari atas, celek celek celek. Bapak Ibu sekalian, kita punya tangga kan? Misalkan rumah lantai kedua. Masa dari jalan lantai atas ke lantai satu itu jalan cepat, cek 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 cek, kan bahaya. Rasulullah kalau jalan, celek, tek, tek, ada hitungannya. Tek, 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 tek. Ya, seakan-akan beliau meluncur turun dari tempat tinggi. Nah, gitu. Jadi pelan tapi ada ukurannya. Maka wa idza nudiya min wara'i waqafa walam yaltafit, dan apabila Nabi dipanggil dari arah belakang, beliau berhenti dan tidak menoleh. Rasul, 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 Nabi, Nabi, Nabi. Nah, ya Rasulullah, misalkan dari belakang, maka beliau tidak menoleh. Berhenti menunggu yang memanggil itu sampai di sampingnya. Kalau kita kan tidak langsung noleh, siapa kowe? Nah, arep apa? Nah, Rasulullah diam, kemudian dia dengarkan apa yang beliau sampaikan. Sedikit lagi, satu kalimat lagi. Wa'alaika, wahai kita semua, jamaah ngaji kolbu, idza jalasta bitakhafudhi ala auratika, kalau kita sedang berjalan atau duduk, jangan lupa, jangan sampai ya kamu terbuka auratmu, jaga auratmu. Wajlis mutakbilan lil kiblati, kalau duduk itu sebaiknya menghadap ke kiblat. Ala hayatil khusyuk wal waqor, dan sebaiknya kamu menghadap kiblat. Seperti menghadap kiblat itu secara khusyuk, tenang dan berwibawa. Jadi menghadap kiblat lebih baik daripada yang lain-lain. Wala tukthirul ittirabil wa taharruka. Jangan kamu kalau duduk kakinya digoyang-goyangkan dan digerak-gerakkan, ganggu. Apalagi Jumatan, ya, kakinya digoyang-goyangkan, lah mengganggu kanan kiri. Kalau duduk yang tenang, ya. Wal qiyamu min mahzaliska, dan jangan kamulah berdiri dari tempat dudukmu. Lah berdiri kok tempat yang lain, ya tempat yang sama duduk berdiri. Berdiri tapi dengan cara yang
adab. Wa iyyaka wal iktsara minal haqqi wa tamtiti. Hati-hatilah, jangan kamu menggaruk-garuk dan menjulurkan kaki. Ya, selonjor, telapaknya kelihatan orang lain, itu juga nggak boleh menurut etika duduk dan berjalan menurut Islam. Nggak boleh. Jangan kamu gerakkan, julurkan kaki, nggak boleh. Nah, wat tajassi wat ta'ubi. Janganlah kamu bersendawa, menguap di depan orang banyak. Wah, nah, ini introspeksi semua ya. Nah, lagi pengajian tahu-tahu apa bersendawanya itu, nguapnya itu keras. Kan ganggu kanan kiri. Wajudin nas dan itu di hadapan orang banyak. Wa idza akhadaka ta'ubu fasna'u yadakal yusra ala fika. Kalau sedang kita mau menguap, ngantuknya luar biasa, ya, maka dengan demikian tutuplah dengan tangan kirimu, tutupkan di mulutmu. Kira-kira gini. Ditahan sampai tetap nguapnya keluar, tapi ditahan tidak dilihat orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita hari ini memang bicara tentang adab ya. Ada bicara, ada berjalan, ada duduk, ada bersendawa, dan masih banyak adab-adab lagi yang akan dibahas oleh Imam Muhammad Alwi Al-Haddad. Moga-moga Allah meridhai membimbing kita. Semoga kita bisa menjalankan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itu menjadi bagian perilaku adab kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga rahmat Allah selalu terlimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.